Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Amanda dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas materi tentang uang. Ya, benar sekali. Nah, sebelum kita loncat ke materinya, penting sekali untuk kita mengetahui mengenai sejarah uang itu sendiri. Yuk, langsung kita simak. Nah, adik-adik, sejarah uang dimulai dari kegiatan barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang yang sudah ada sejak zaman manusia purba. Nah, setelah barter, ada perang. Nah, karena perang itu dirasa kurang efektif, maka diganti lagi jadi logam. Nah, setelah logam, diperbaiki lagi jadi uang kertas seperti yang kita kenal sekarang. Pertama-tama kita akan membahas tentang barter dulu sebagai tahap yang mengawali sejarah uang. Nah, adik-adik, barter ini sudah dimulai sejak zaman manusia purba. Nah, dahulu orang itu belum mengenal yang namanya uang. Nah, orang-orang zaman dulu mereka berjual beli dengan cara tukar-menukar barang. Nah, kalau misalkan adik-adik masih bingung barter itu seperti apa, nih kakak kasih contoh. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua orang manusia purba, kita namain aja ini namanya Dono, yang ini namanya Bima. Nah, Dono memiliki seekor domba, dan Bima memiliki buah-buahan. Nah, kebetulan Bima sedang membutuhkan domba untuk dijadikan peliharaan di ladangnya. Nah, sedangkan Dono, dia sedang membutuhkan buah-buahan untuk dimakan. Nah, di sini kita bisa lihat mereka bertukaran barang karena mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, ya kan? Jadi mereka bertukar barang. Nah, inilah yang disebut dengan barter. Nah, meskipun begitu adik-adik, barter ini memiliki kelemahannya sendiri. Di antaranya adalah sulit untuk menemukan orang yang membutuhkan barang yang ingin ditukarkan. Nah, yang kedua, barang sulit dibawa. Ketiga, belum ada ukuran nilai barang tertentu, sehingga pertukaran tidak seimbang atau kerap kali tidak adil. Nah, yang keempat, barang tidak tahan lama. Dan yang terakhir, barang yang ditukar sulit untuk dibagi atau dipecah-pecah. Nah, adik-adik, karena kelemahan-kelemahan ini, akhirnya orang mulai menggunakan benda lain yang lebih berharga lagi untuk tukar-menukar barang. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah kerang sebagai pengganti dari sistem barter sebelumnya. Nah, kerang ini dipilih karena kerang memiliki keindahan dan bernilai tinggi. Nah, kalau misalnya adik-adik masih bingung kerang itu seperti apa bentuknya, nih, kerang itu seperti ini. Dulu, benda ini, atau disebut dengan kerang, itu digunakan sebagai alat pembayaran pada zaman dahulu. Nah, sekarang udah nggak lagi ya. Nah, kerang ini pada zaman dahulu digunakan sebagai alat pembayaran, namun ternyata setelah beberapa lama, masyarakat merasakan bahwa kerang ini memiliki kelemahan juga, di antaranya mudah hancur dan tidak tahan lama, lalu kerang ini sulit untuk ditentukan nilainya, dan terakhir tidak memiliki pecahan. Nah, adik-adik ngerti nggak maksudnya sulit ditentukan nilainya itu seperti apa? Nah, sini kakak akan menjelaskan kalau misalkan ya uang kertas yang kita kenal seperti sekarang, sudah jelas kan nilainya itu berapa, ada uang yang nilainya 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, tapi kalau kerang ya seperti ini aja, nggak ada harganya, cuma cangkang-cangkang ini doang. Nah, maka dari itu kerang ini susah untuk ditentukan nilainya dan tidak memiliki pecahan. Kalau memiliki pecahan, contohnya, kalau 10.000 bisa dipecah jadi 5.000, 5.000. Kalau kerang hanya seperti ini, tidak ada tertera nilai nominalnya. Nah, karena memiliki kelemahan seperti ini, orang-orang mulai menyingkirkan kerang.
Nah, dengan itu, setelah menyingkirkan kerang, orang-orang mulai berpikir untuk mengganti sistem pembayaran yang tadinya kerang menjadi berikut ini. Sebagai pengganti kerang, maka muncullah yang namanya logam. Logam dipilih oleh orang-orang karena dianggap bernilai tinggi dan mudah dipecah. Nah, orang-orang pun mulai menggemari yang namanya logam. Logam yang dipilih pada saat itu berupa emas dan perak. Dengan diberlakukannya alat tukar dengan logam, maka mulailah muncul tuh yang namanya uang. Nah, uang tersebut berupa uang emas dan uang perak yang adik-adik bisa lihat di sini ya. Nah, pada saat itu orang-orang itu boleh membuat uang emas dan uang perak sebanyak-banyaknya. Mereka juga boleh menyimpannya sebanyak mungkin. Nah, ternyata mereka sadar bahwa uang emas dan uang perak itu keberadaannya terbatas. Nah, oleh karena itu orang-orang berpikir, apa pakai uang kertas aja ya? Nah, sebenarnya adik-adik, pada awalnya uang kertas itu juga sebelumnya sudah digunakan, tapi digunakan sebagai bukti kepemilikan emas dan perak. Artinya, orang-orang dapat menggunakan uang kertas itu, tapi jika mereka memiliki jaminan. Nah, jaminannya apa tuh? Yaitu berupa emas dan perak yang disimpan di pandai besi, yaitu pembuat uang logam. Nah, setelah itu, mulailah tuh orang-orang membuat uang kertas. Uang emas dan uang perak tidak lagi digunakan. Kita bahas yuk uang kertas. Nah, ini yang sebagai pengganti logam yang tadi, kita mulai menggunakan uang kertas seperti sekarang. Nah, di Indonesia sendiri, uang kertas itu sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Nah, dahulu pada zaman penjajahan itu, uang yang kita kenal itu berupa uang kertas dan uang logam. Nah, uang tersebut pertama kali merupakan uang yang disetujui oleh penjajah Belanda dan Jepang. Nah, adik-adik tahu kan kalau dulu bangsa kita itu dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, contoh uangnya, ini adalah uang pada zaman dulu di negara Indonesia. Nah, dulu namanya belum Indonesia ya, karena belum merdeka. Nah, ini adalah uang yang dikeluarkan pada zaman pendudukan Belanda, yaitu pada tahun 1942 ke belakang. Nah, adik-adik bisa lihat nih, kelihatannya lusuh sekali. Iya, benar sekali, karena ini berlakunya itu sudah lama sekali, sudah dari sejak 1900-an, bahkan mungkin ini 1800-an juga sama seperti ini adik-adik. Nah, terus setelah 1942, datanglah Jepang ke Indonesia. Mereka memberlakukan alat pembayaran yang baru, yaitu Japanshe Regering. Nah, ini berlaku pada 1942 sampai 1945. Nah, namun adik-adik, setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengeluarkan mata uangnya sendiri untuk pertama kali, yaitu yang dinamakan dengan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Nah, ini adalah uang pertama bangsa Indonesia pada saat baru merdeka. Nah, tidak hanya uang kertas saja, adik-adik, tapi juga ada uang logam ya, tapi pada saat itu namanya 25 sen, belum ada tuh yang namanya 500 rupiah atau 100 rupiah, namanya 25 sen. Nah, tahun yang di sini adalah tahun terakhir berlakunya uang ini, teman-teman. Jadi uang kertas ini dan uang logam ini yang kita lihat di sini itu hanya berlaku sampai 1968 saja. Nah, setelah tahun ini, Indonesia mengeluarkan uang rupiah yang resmi yang kita kenal sampai sekarang. Nah, yuk kita bahas.
Oh iya, adik-adik, sebelum kita bahas mengenai uang setelah tahun 1968 tadi, pertama-tama kita harus menelaah dulu bahwa uang yang di sini tuh memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, yaitu terdapat tulisan Republik Indonesia. Nah, di sini ada nggak? Ada ya, nih Republik Indonesia. Terus yang kedua, terdapat tulisan pembayaran yang sah. Nih tulisannya, tanda pembayaran yang sah. Nah, terus yang ketiga, terdapat angka dan tulisan huruf yang menunjukkan nilai nominal uang. Nah, nilai nominal uang yang mana adik-adik? Yang ini ya, ini Rp1 dan ini 25 sen. Nah, terus terdapat tanda tangan Menteri Keuangan. Nih, tanda tangannya adik-adik, jelas sekali. Nah, jadi itu ya adik-adik, karakteristik dari uang Republik Indonesia yang diterbitkan pada saat Indonesia baru merdeka. Setelah tadi kita bahas mengenai uang yang diterbitkan dari sejak Indonesia baru merdeka sampai tahun 1968, sekarang kita membahas tentang uang yang diterbitkan setelah tahun 68, yaitu tahun 69 hingga sekarang. Nah, adik-adik, uang yang diterbitkan dari tahun 69 hingga sekarang itu diproduksi oleh yang namanya Bank Indonesia. Nah, ini gedungnya ya. Nah, Bank Indonesia ini, dia memproduksi dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Seperti ini. Adik-adik pasti familiar kan? Nah, inilah dua produk yang dihasilkan oleh Bank Indonesia. Adik-adik, uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memiliki ciri-ciri atau karakteristiknya sendiri loh. Nah, yuk kita langsung bahas. Yang pertama yaitu uang logamnya. Uang logamnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu terdapat tulisan Bank Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat langsung di sini ya, agak sedikit kepotong tulisannya. Yang menunjukkan bahwa ini adalah cetakan dari Bank Indonesia. Terus yang kedua, terdapat angka yang menunjukkan nilai nominal uang. Nah, nilai nominal uang ini bisa kita lihat jelas nih, Rp500. Ini namanya nilai nominal. Terus yang terakhir, terdapat angka tahun pembuatan uang. Nah, ini ya kita bisa lihat di bawah kaki Garuda ini ada tahun pembuatan uangnya, yaitu tahun 2003 atau 2008 nih. Nah, pokoknya di sini ya adik-adik terdapat di atas tulisan Bank Indonesia dan di bawah Garuda. Yang kita bahas uang kertasnya memiliki karakteristik diantaranya terdapat tulisan Bank Indonesia. Nah, adik-adik bisa nemuin nggak di mana Bank Indonesia-nya? Ini ya, ini tulisan Bank Indonesia. Di sini juga ada Bank Indonesia. Nah, terdapat tulisan angka dan huruf yang menunjukkan nilai nominal uang. Nah, ini juga ada ya, kelihatan jelas. Terus yang ketiga, terdapat angka tahun dikeluarkannya uang. Nah, kalau ini agak kurang kelihatan ya, karena gambarnya terlalu kecil. Tapi pastinya ada teman-teman di setiap uang, maupun itu kertas ataupun logam. Nah, terus yang keempat, terdapat tanda tangan Direktur Bank Indonesia. Nah, tanda tangan Direktur Bank Indonesia berarti ini ya, antara ini atau enggak yang ini. Pokoknya tanda tangan itu ada di bagian yang kelihatannya cerah di sini biar kelihatan. Nah, terus yang terakhir terdapat nomor seri uang. Nah, adik-adik tahu nggak nomor seri uang yang mana? Nomor seri uang yang ini nih. Yang AA00808879. Nah, setiap uang nomor serinya beda ya. Nih, nomor seri uang. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai jenis uang. Nah, adik-adik, uang itu terdiri dari dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya yang namanya uang kartal.
uang kartal terdiri dari dua, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang ini biasanya dibubuhi gambar dan cap tertentu. Kalau uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, perak, dan baja. Nah, kalau uang giral apa? Nah, kalau uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya harus dibayar dengan uang ini. Nah, bentuk uang giral diantaranya yaitu ada cek, giro, wesel pos, dan surat perintah pembayaran. Berikut ini adalah contoh uang giral, yaitu wesel. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi yang dimiliki oleh uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Artinya, uang dapat mempermudah seseorang dalam melakukan pertukaran. Dengan adanya uang, seseorang tidak perlu lagi barang untuk menukarkan sesuatu. Misalnya, kalau misalnya adik ingin membeli sebuah buku, adik hanya perlu menukarkan uang dengan buku tersebut. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Misalnya, uang dapat digunakan untuk membayar ongkos, lalu untuk membayar benda yang dibeli, dan dapat juga dipakai untuk membayar upah seorang pegawai. Ketiga, uang sebagai penunjuk harga. Nah, uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Misalnya, adik ingin membeli jam tangan yang dijual di sebuah toko. Jam tangan tersebut tentunya dapat dinilai dengan uang, dan dengan begitu, adik dapat membeli jam tangan tersebut dengan harga sesuai nilai jam tangan yang ingin adik beli. Nah, itu adalah uang sebagai penunjuk harga. Lalu yang keempat, uang sebagai alat menyimpan atau menabung. Nah, adik-adik, dulu itu tabungan atau simpanan itu masih berupa emas. Sekarang hal itu tuh udah berubah. Saat ini orang menyimpan tabungan atau kekayaannya sudah berupa uang, bukan emas lagi. Dan biasanya mereka menyimpannya di bank. Oke. Yang kelima, uang sebagai pendorong kerja. Wah, maksudnya gimana nih? Maksudnya, setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan adanya imbalan atau gaji, ya kan? Dengan alasan ini, gaji yang berupa uang dapat mendorong semangat pegawai tersebut dalam bekerja. Yang terakhir, uang sebagai modal usaha. Nah, uang itu dapat digunakan sebagai modal usaha adik-adik. Dengan uang, orang bisa mendirikan sebuah perusahaan. Setelah kita mengetahui mengenai fungsi uang, lalu kita juga harus mengetahui alasan kenapa sih uang harus dikelola. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan orang tidak menentu. Nah, kebutuhan orang tuh terkadang berubah setiap harinya. Penghasilan seseorang juga ada kalanya tidak menentu. Oleh karena itu, setiap orang haruslah pandai menggunakan uang. Gunakanlah uang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Setiap orang pasti ingin tubuhnya selalu sehat. Namun, kita harus berjaga-jaga. Kita harus menyiapkan uang untuk biaya kesehatan juga. Karena jika suatu saat sakit, maka dengan persiapan uang tersebut, kita memiliki biaya untuk berobat. Nah, kebutuhan kesehatan tersebut merupakan contoh kebutuhan yang tidak terduga.
yang terakhir yaitu biaya cadangan untuk kebutuhan yang lain. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, manusia harus saling memperhatikan. Misalnya, kalau ada tetangga sakit, kita harus menjenguknya. Untuk itu, kita perlu biaya untuk menjenguk dan membantunya. Biaya tersebut dapat diambil dari biaya cadangan. Berikut adalah beberapa cara atau tips dalam mengelola uang. Yang pertama, menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Kedua, berbelanja barang yang benar-benar sedang diperlukan. Yang ketiga, mendaftar barang belanjaan. Keempat, berbelanja barang belanjaan yang sesuai dengan keuangan. Yang kelima, jangan berlaku boros. Yang terakhir dan yang lebih penting yaitu menabung. Oke? Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tips mengelola uang, lantas apa sih manfaat yang dapat kita rasakan dalam mengelola uang? Yang pertama, dengan mengelola uang, kebutuhan menjadi lebih tercukupi. Yang kedua, kita bisa belajar hidup teratur. Ketiga, kita bisa belajar hidup hemat. Yang keempat, kita bisa belajar hidup sederhana. Dan yang terakhir, yang paling penting, dengan mengelola uang kita dapat membantu orang lain dengan adanya biaya cadangan. Sekian video pembelajaran pada hari ini mengenai uang. Semoga pelajaran pada hari ini dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dalam penerapannya. Adik-adik jangan lelah dalam belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.